Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini saya akan membagikan berita dari jpnn.com di mana eh, yang membahas terkait dengan keberadaan honorer bodong yang memang dijegal oleh Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru. Tentu dengan hal ini membawa kabar yang baik kepada rekan-rekan honorer yang memang benar-benar mengabdi kepada bangsa dan negara. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, ketentuan di Undang-Undang Nomor 20 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ikut menjegal keberadaan para honorer fiktif atau honorer bodong. Diketahui bahwa salah satu substansi utama dari undang-undang tentang aparatur sipil negara ini adalah tentang penataan tenaga honorer atau non aparatur sipil negara. Meski di Undang-Undang ASN tahun 2023 ini tidak ada pasal yang secara rinci menjelaskan mekanisme penataan tenaga honorer, tetapi arahannya mereka akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Selain itu, sebagian honorer juga nampaknya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Saat pembahasan masih di tingkat panitia kerja, terungkap bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K ini adalah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massal, dan di satu sisi juga tidak diharapkan tidak akan membebani keuangan negara. Namun belum ada kepastian berapa dari 2,3 juta tenaga honorer yang akan masuk ke dalam gerbong P3K paruh waktu. Belum jelas juga honorer bidang pekerjaan atau kategori apa saja yang memang bisa diangkat dan dinominasikan menjadi P3K full time atau P3K penuh waktu. Diketahui bahwa jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini di database BKN itu telah mencapai 2,3 juta orang. Awalnya data jumlah honorer itu mencapai 2,3 juta tersebut itu sudah dikunci, namun kenyataannya ternyata data dari 2,3 juta honorer yang ada di dalam database BKN ini nampaknya akan diaudit kembali agar mencegah terjadinya para honorer bodong masuk ke dalam database. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 beberapa waktu yang lalu, Menpan Anas menyebutkan bahwa audit data honorer yang dia lakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP saat ini masih berproses dan merupakan audit secara acak, bukan menyeluruh. Meski sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ternyata masih juga ditemukan data honorer yang tidak valid. Karena itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengatakan dirinya akan meminta audit honorer ini dilakukan secara menyeluruh. Saat itu Anas juga menyatakan bahwa sudah mengingatkan kepada seluruh bupati atau kepala daerah bahwa jika data tenaga honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, maka dampaknya akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa jika nantinya ditemukan honorer tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi P3K. Meski ia termasuk ke dalam honorer yang mendapatkan afirmasi. Nah, rekan-rekan sekalian, di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini memang diatur terkait dengan penataan tenaga honorer, akan tetapi secara jelas dan terperinci langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu nantinya akan diatur di dalam peraturan pemerintah sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Demikian rekan-rekan berita kali ini, terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.